Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang hebat, yang soleh-soleha semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa lagi hari ini pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi. Nah, materinya kira-kira apa ya? Coba anak-anak ibu semua lihat video ini. Ini adalah gambar seseorang sedang menolong orang lain ya. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya pernah menolong orang? Nah, lalu apakah saat menolong orang lain itu anak-anak melakukannya dengan ikhlas? Nah, terus apakah saat kita telah menolong orang, kita niatkan ikhlas, lalu orang lain memberikan imbalan kepada kita, apakah itu masih tergolong ikhlas ya? Nah, untuk mengetahui semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita simak sampai selesai ya video hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, sebelum belajar, seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita dan Allah memberi kita pemahaman. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini pembelajaran kita hari ini adalah tentang ikhlas beramal. Nah, apa itu ikhlas beramal ya? Nah, semoga setelah menyimak pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami dan mencontoh sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari ya. Simak sampai selesai videonya ya. Nah, pengertian ikhlas beramal di sini ada dua kata, ikhlas dan beramal. Ikhlas artinya bersih hati. Nah, karena ikhlas ini adalah perbuatan hati, oleh karena itu ikhlas yang dimaksud bersih hati adalah mengembalikan semua yang kita lakukan itu benar-benar berniat karena Allah Ta'ala. Jadi kita hindarkan, kita lepaskan semua dari sifat yang sifatnya duniawi. Nah, jadi semua kita kembalikan benar-benar untuk mengharapkan ridho Allah semata. Nah, sedangkan beramal adalah melakukan perbuatan baik. Jadi, di dalam agama Islam, semua perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala. Nah, jadi dapat diketahui adalah ikhlas beramal adalah melakukan perbuatan baik dengan berniat hanya untuk Allah semata. Nah, apa contoh ikhlas beramal? Nah, ini contohnya jika kita bersedekah, kita memberikan bantuan kepada orang lain itu kita lakukan dengan ikhlas. Kita niatkan benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah semata, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan. Nah, berikutnya saat kita membantu seseorang, misalnya seseorang sedang terjatuh nih, kita bantu, kita benar-benar ikhlas membantunya hanya karena benar-benar tulus membantunya, tidak mengharapkan imbalan atau pujian ya. Nah, berikutnya contoh ikhlas beramal lagi. Nah, apakah saat kita bekerja atau beramal yang mendapatkan imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Jadi, saat kita bekerja atau beramal yang mendapatkan imbalan atau bayaran itu tidak semuanya berarti itu tidak ikhlas ya. Walaupun kita mendapatkan bayaran atau imbalan seperti profesi saat ini yang dijalani orang tua kita nih, misalnya orang tuanya menjadi guru. Nah, otomatis setiap bulan kan mendapat gaji atau bayaran. Nah, itu jika dilakukan dengan ikhlas, melakukan pekerjaan itu niatnya, karena mencari nafkah untuk anak-anaknya, tulus hanya mengharapkan ridho Allah, itu tetap tergolong ikhlas walaupun mendapat bayaran. Nah, ini juga contohnya seperti ini saat melakukan pekerjaan, orang tua ini melakukan pekerjaan lalu mendapat imbalan. Nah, ini juga
masih tergolong ikhlas asalkan niat pekerjaannya itu tidak karena mengharapkan pujian dari orang lain atau pamrih dari orang lain. Jadi semua tergantung niatnya. Jadi kita niatkan karena Allah Ta'ala, kita niatkan pekerjaan kita itu mencari nafkah sehari-hari untuk menghidupi anak-anaknya, agar anak-anaknya semuanya mendapatkan kehidupan yang layak, dapat terjamin pendidikannya, dapat terpenuhi sandang pangannya. Semua ini kita kembalikan tergantung niatnya. Jadi walaupun bekerja mendapat imbalan atau bayaran, tetap dikatakan itu perbuatan ikhlas ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, ikhlas merupakan buah dari intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, misalnya dalam melakukan ibadah atau perbuatan lainnya, jika kita benar-benar melakukan ini didasarkan hanya karena Allah Ta'ala, beribadah benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah, menjalankan perintah ini semata-mata karena menjalankan kewajiban dengan ikhlas, insya Allah ibadah kita akan bernilai pahala. Namun sebaliknya, jika kita melakukan ibadah karena niat pamer atau ingin menunjukkan kepada orang lain agar dipuji, nah ini perbuatan yang dilakukan akan sia-sia ya. Nah, sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, perintah ikhlas beramal di sini di dalam penjelasan Al-Quran surah Al-Bayyinah yaitu menyembah Allah SWT dengan ikhlas. Nah, contohnya saat kita melakukan sholat 5 waktu, misalnya saat sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat 5 waktu ini kita lakukan tanpa mengharapkan pujian dari orang tua atau guru. Jadi itu adalah tergolong ikhlas. Namun saat kita melakukan ibadah ini hanya untuk agar dipuji oleh orang tua, dipuji oleh guru, itu namanya ria ya. Ria berkebalikan dengan ikhlas. Ria ini artinya pamer. Jadi jika kita melakukan perbuatan ibadah itu dilakukan hanya untuk pamer atau ria, perbuatan itu akan sia-sia belaka. Namun jika kita lakukan ini dengan didasarkan dengan ikhlas, tidak untuk karena dipuji oleh orang lain, dipuji oleh guru atau orang tua, jadi benar-benar melakukannya hanya karena mengharap ridho dari Allah dan menjalankan perintahnya, perintah Allah, itu tergolong ikhlas dan akan mendapatkan pahala insya Allah. Karena semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak ibu semuanya, bagaimana ciri-ciri ikhlas beramal itu? Nah, untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini tergolong ikhlas, nah jika beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia, itu tergolong perbuatan ikhlas. Jadi, jika kita melakukan perbuatan atau melakukan amal,
Kita tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Nah, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah semata. Dan tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Nah, hati-hati. Jadi, saat kita telah melakukan perbuatan yang baik, beribadah, beramal soleh, membantu orang lain, bersedekah, tidak usah kita ceritakan kepada orang lain karena dapat menimbulkan ria, ya, akan menimbulkan sifat sombong atau ujub. Nah, agar semua terhindar dari perbuatan yang tidak baik itu, kita kembalikan niat kita semata-mata karena mengharap ridho Allah Ta'ala, ya. Nah, apa ciri-ciri ikhlas beramal? Tadi telah selesai. Nah, sekarang apa manfaat keuntungan ikhlas beramal? Nah, keuntungan ikhlas beramal agar kita mendapat kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya hati menjadi ringan dan lapang. Nah, meningkatkan kesabaran, jadi dapat meningkatkan kesabaran dan dicintai oleh sesama manusia. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahami pembelajaran hari ini dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu kuncinya, ingat semua perbuatan kita, pekerjaan yang kita lakukan, ibadah kita semua harus kita lakukan dengan didasari ikhlas beramal. Jadi, dapat dilakukan sehari-hari, ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Kita baca doa setelah belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.